Hai minasan, o genki desu ka? Mudah-mudahan semua sehat dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi bersama Kagayaki Training Center Bandung. Oke, untuk kali ini kita akan membahas Minna no Nihongo 1 bab 17. Minna no Nihongo 1 Daichu Nanaka. Oke, minasan, hajimemashou. Daichu Nanaka. Oke, di bab ini kita akan menjelaskan kata kerja bentuk nai di sini ya. Jadi kata kerja berakhiran nai disebut kata kerja bentuk nai. Cara mengubah nai ya sekarang kita bahas ya di bawah ini ya. Ini ada 3 kelompok ya. Pertama, kata kerja kelompok 1 ya. Ini kata kerja sebelum mas yang semua berakhiran vokal i. Maka cukup dengan mengubah bunyi akhir suku kata ini menjadi vokal a. Tapi bukan berarti kata kerja sebelum mas adalah i berubah menjadi a ya. Tapi di sini berubah menjadi wa. Ya sebelumnya pernah dijelaskan ya rumusnya. Oke, kita ulang lagi ya. Perubahan kata kerja dari bentuk kamus ke bentuk mas dan sekarang dari mas ke bentuk nai. Oke, di sini ada jisho, jisho mas nai. Maksud di sini jisho ini kamus ya. Bentuk kamus, bentuk mas, bentuk nai. Bentuk mas dan bentuk nai di sini. Di sini bentuk kamus kita punya rumus ya di sini ya supaya lebih cepat mengingat, lebih cepat menghafal di sini ya. Di akhir kalimat ini untuk kelompok pertama ini kita ingat rumusnya ya. Utsu rumu nubu kukusu ini untuk bentuk kamus ya, bentuk jishoke. Utsuru monobu kukusu itu diingat saja ya. Diingat untuk perubahan bentuk kamusnya ya. Jadi di akhir kalimatnya ada u atau misalkan ada su atau ru atau mu atau nu atau bu atau ku atau gu atau su. Ini kalau kita merubah dari bentuk kamus ke bentuk mas, cukup kita rubah akhir suku katanya. Kalau di kamus utsuru monobu kukusu, nah di bentuk mas, nah kita rubah menjadi vokal i ya. I, ci, ri, mi, ni, bi, ki, ki, si ya. Kalau kamus kan bentuk vokal u ya. Kalau mas vokal i, dari u menjadi i ya. I, su menjadi ci ya. Ru menjadi ri, mu menjadi mi, nu menjadi ni, bu menjadi bi, ku menjadi ki, gu menjadi ki, su menjadi shi ya. Mas ini vokalnya i semua. Jadi untuk menghafal rumusnya cukup ichiri mini biki isi ya. Misalkan au menjadi aimas, tatsu jadi pasangannya chi ya. Tatsu jadi tachimas, toru pasangan ri jadi torimas. Cukup merubah akhir suku katanya. Dan untuk bentuk mas tinggal ditambah mas ya. Kita rubah dulu akhir suku kata dari kamus lalu ditambah dengan mas. Au aimas, tatsu tachimas, toru torimas, nomu nomimas, shinu shinimas, asobu asobimas, kiku kikimas, oyogu oyogimas, hanasu hanasimas ya. Mungkin kalian sudah tahu arti-arti di sini ya. Semuanya ini kotoba-kotobanya dasar ya. Nah, dari mas untuk merubah ke bentuk nai. Nah, ini kan mas ini vokalnya i semua ya. I, ci, ri, mi, ni, bi, ki, gi, shi. Nah, untuk mas ini vokalnya i. Untuk bentuk nai berarti vokalnya a ya, betul a ya. Tapi bukan i berubah menjadi a enggak di sini ya, tapi yang i menjadi wa di sini ya. Jadi tinggal diganti vokalnya menjadi a jadi wa, ta,
ra, ma, na, ba, ka, ga, sa. Nah itu rumusnya ya. Watara, ma, na, ba, ka, ga, sa. Aimas jadi awanai. Suku tadi dirubah, tinggal kita tambah nai di sini ya. Aimas awanai, tachimas tatanai, tarimas torimas toranai, nomimas nomanai, shinimas shinanai, asobimas asobanai, kikimas kikanai, oyogimas oyoganai, hanashimas hanasanai. Ya. Tina ini berubah menjadi vokal A. Nih, tachimas tatanai, cita. Ya. Oke, mungkin di sini sudah paham ya cara perubahan dari bentuk mas ke bentuk nai, ataupun misalkan mau dari kamus ke bentuk nai ya, tinggal diingat rumusnya saja. Oke, selanjutnya sini ya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 seperti yang pernah saya jelaskan di sini ya, sama saja. Jadi yang kelompok 2 ini yang termasuk kata kerja kelompok 2 atau golongan kedua ini, kita tinggal hilangkan mas di sini ya, hilangkan masnya diganti dengan nai. Berarti yang vokalnya berakhiran e di sini ya. Udah dijelaskan sebelumnya ya. Seperti tabe, ake. Ini untuk bentuk kamus ya. Taberu, akeru. Untuk purba hujan mas ya tinggal ditambah dengan mas. Tabe mas, ake mas, ru-nya dihilangkan diganti dengan mas. Ya, begitu pula dari mas ke bentuk nai, kita hilangkan masnya, tinggal diganti dengan nai. Tabe nai, ake nai. Nah, paham nih, pokoknya yang berakhiran e semua. Tinggal dirubah masnya diganti dengan nai. Dan juga sama dengan yang beberapa pengecualian diantaranya ya, ada pengecualian. Ya sebenarnya beberapa pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan ya pengecualian di sini, seperti okimas ya, enggak okanai ya, tapi menjadi okinai. Begitu pula misalkan mau dirubah ke bentuk kamus, tidak menjadi oku tapi okiru, tapi untuk bangun tidur ya, arti dari okimas bangun tidur ya. Ada juga okimas meletakkan. Nah, kalau yang meletakkan itu tetap ya termasuk golongan ke-1, menjadi oku ya, menjadi oku. Kalau yang okimas bangun tidur itu termasuk golongan yang ke-2 atau kelompok 2 ya. Okimas okinai ya, tinggal dihilangkan masnya diganti dengan nai. Dan juga pengecualian untuk orimas turun ya, bisa turun dari kereta ya. Jadi orinai. Ada juga pengecualian dari ochimas jatuh ya, ochimas jadi ochinai untuk bentuk nainya, untuk bentuk apa menjadi ochiru. Ini pengecualian ya. Tempat misalkan abimas mandi di sini, abimas mandi menjadi abinai ke bentuk nainya. Selanjutnya dekimas bisa di sini ya, dekimas bisa menjadi dekinai ya. Ini pengecualian semua. Karimas menjadi karinai, karimas meminjamkan menjadi karinai ya. Enggak karu, awas karena ini pengecualian saya sebut tadi ya. Kemudian tarimas cukup di sini, tarimas cukup menjadi tarinai. Mimas melihat menjadi minai. Kimas memakai di sini menjadi kinai. Ya, ini pengecualiannya untuk pengecualian. Jadi enggak masuk ke golongan pertama, tapi yang ini pengecualian masuk ke golongan yang kedua. Tinggal diganti masnya diganti dengan nai ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 di sini ya. Kelompok 3, kata kerja kelompok 3 atau golongan 3 cuma ada 2 macam ya. Shimas dan kimas. Di sini shimas menjadi shinai. Nah, enggak sanai. Awas yang shimas di sini ya. Shinai dan kimas datang menjadi konai. Contohnya misalkan benkyo shimas.
benkyo shinai. Zangyo shimasu menjadi zangyo sanai. Paham ya? Kalau hana shimasu itu bukan shimasu, tapi termasuk golongan yang pertama menjadi hana sanai. Kalau hana shimasu karena itu sudah menjadi satu kotoba, satu kata ya, satu kosakata. Kalau hana shimasu, kalau benkyo shimasu ini kan shimasu dari melakukan ya. Benkyo shimasu, jadi benkyo shinai. Zangyo shimasu, zangyo sanai. Dan bentuk kimasnya dirubah ke bentuk nai menjadi konai. Nah, dan untuk berubah menjadi kamus apa? Menjadi kuru. Ya, kuru. Ini termasuk golongan yang ketiga, cuma ada 2, shimasu dan kimas. Oke, selanjutnya di sini kita jelaskan kata kerja bentuk nai de kudasai. Ini pola kalimat di sini ya. Kata kerja bentuk nai de kudasai. Di sini pola kalimat ini digunakan pada waktu memohon atau memerintahkan sesuatu. Di sini nai de kudasai. Memerintahkan sesuatu hal yang tidak harus dilakukan. Misalkan harap jangan atau mohon jangan. Jadi tolong jangan, harap jangan, mohon jangan. Maksud di sini ya nai de kudasai ya. Jadi kata kerja dirubah menjadi kata bentuk nai de kudasai. Oke, contoh di sini ya. Ichiban, watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Sini ya. Watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Karena saya sehat, mohon atau tolong atau misalkan harap ya, sama saja sih. Tolong jangan khawatir. Shinpai shinai de kudasai. Shinpai shinai de kudasai. Mohon tolong harap jangan khawatir ya. Oke, khawatir di sini ya. Oke, contoh nomor 2 di sini ya. Nibang. Koko de shashin o toranai de kudasai. Koko de shashin o toranai de kudasai. Mohon jangan mengambil foto di sini ya. Toranai de, mengambil foto. Jadi shashin, foto. Mohon jangan mengambil foto di sini. Tolong jangan mengambil foto di sini. Harap jangan mengambil foto di sini. Toranai de kudasai. Ya. Oke, sugiwa sambang. Nah. Tabako o suwanai de kudasai. Tabako suwanai de kudasai. Mohon jangan merokok, jangan menghisap rokok di sini ya. Mohon jangan merokok. Suwanai de kudasai. Tabako o suwanai de kudasai. Tolong, mohon, harap jangan menghisap rokok ya. Jangan merokok maksudnya ya. Oke, contoh selanjutnya di sini ya. Yombang. Koko ni hairanai de kudasai. Hairanai de kudasai ya. Tolong jangan masuk. Hairanai, hairimas. Ini kanjinya hairanai de kudasai. Koko ni hairanai de kudasai. Tolong atau mohon jangan masuk ke sini. Maksudnya haranai de kudasai. Tolong jangan masuk ke sini koko ni ya. Oke, contoh nomor 3. Contoh selanjutnya nomor 5 ya. Kasa o wasurenai de kudasai. Kasa o, kasa payung. Wasurenai de kudasai. Dari wasuremas, lupa. Nai de kudasai. Mohon jangan lupa bawa payung. Di sini, mohon jangan lupa bawa payung maksudnya ya. Kasa o wasurenai de kudasai. Tolong jangan lupa payung. Nah, oke, paham di sini ya. Kata kerja bentuk nai atau nai de kudasai. Nah, jadi maksud nai de kudasai ini bisa diartikan harap jangan, mohon jangan, tolong jangan. Ya. Oke, buku selanjutnya di sini ya. Kata kerja bentuk nai nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Jadi pola kalimat ini untuk menunjukkan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jadi harus, nakereba narimasen, harus ya.
Ini bentuk na ini i-nya dihilangkan ya. Jadi nai di sini i-nya dihilangkan. I-nya dihilangkan. Ditambah nakereba narimaseng. Ya. Oke, contoh pertama di sini ichiban. Kusurio no mana kereba narimaseng. Ya. Kusurio no mana kereba narimaseng. Jadi harus di sini harus minum obat. Jadi nggak nomanai kereba narimaseng. Ingat i-nya dihilangkan. Kata kerja nakereba narimaseng ya. Kusurio no mana kereba narimaseng. Harus minum obat. Harus. Oke, contoh yang kedua di sini. Hong o yomana kereba narimaseng. Hong o yomana kereba narimaseng. Tidak hong o yomanai kereba narimaseng. Awas ya. Ini i-nya dihilangkan. Sekali lagi i-nya dihilangkan. Hong o nomana kereba narimaseng. Harus membaca buku. Nah, kereba narimaseng itu harus. Yomana di sini dari yomimas. Hong buku harus membaca buku. Ya, contoh yang ketiga. Sambang. Zangyo shina kereba narimaseng. Zangyo lembur. Zangyo ingat kayaknya ya. Zangyo shina kereba narimaseng. Harus lembur. Shina kereba narimaseng. Paham ya? Jadi kata kerja nakereba narimaseng ini, nakereba narimaseng ini bisa diartikan harus, wajib, harus. Oke, bumpo selanjutnya. Tadi udah mengerti ya. Di sini kita menjelaskan pola kalimat kata kerja. Naku temo ii desu. Naku temo ii desu. Jadi pola kalimat ini untuk menunjukkan bahwa tidak melakukan juga tidak apa-apa ya. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak usah. Ya. Bentuk nai ini sama ya. I-nya dihilangkan. Ditambah kutemo i des. Nah, kutemo i des. Jadi i-nya dihilangkan. Tidak nai kutemo i des. Oke, lihat contoh di sini ya. Ichiban. Ashita, besok. Ashita, konaku temo i des. Konaku temo i des. Dari kimas. Konai. Konaku temo i des. I-nya hilang. Ditambah ku temo i des. Jadi besok tidak usah atau misalkan tidak perlu datang atau misalkan tidak datang juga tidak apa-apa. Besok tidak usah datang. Asta konaku temo i des. Besok tidak perlu datang. Konaku temo i des. Besok tidak datang juga tidak apa-apa. Asta konaku temo i des. Tidak datang juga tidak apa-apa. Maksudnya seperti itu ya. Oke, contoh nomor 2 di sini. Namae o kakanaku temo i des. Kakanaku temo dari kaku. Bentuk kamus kaku. Kakimas. Bentuk masnya, bentuk nainya menjadi kakanai. I-nya dihilangkan. Kakanaku temo i des. Namae o kakanaku temo i des. Tidak usah atau misalkan tidak perlu menulis nama. Namae. Oke, contoh selanjutnya di sini ya. Sambang. Kutsu o nuganaku temo i des. Kutsu o nuganaku temo i des. Dari kamus nugu. Masnya nugimas. Bentuk lainnya menjadi nuganai. I-nya dihilangkan menjadi nuganaku temo i des. Tidak usah atau misalkan tidak perlu membuka sepatu. Oke, paham ya? Kata kerja naku temo i des. Pola kalimat ini menunjukkan bahwa tidak perlu melakukan apa-apa ya. Bisa diartikan seperti itu atau misalkan tidak usah. Ya. Paham? Oke. Selanjutnya bumbu selanjutnya di sini ada kata benda wa. Nah, di sini kata benda wa. Objek yang diikuti partikel o sudah dipelajari ya sebelumnya di pelajaran 6 kalau nggak salah di sini. Di sini objek yang diubah menjadi topik diikuti partikel wa. Di sini ya, kan dulu kita belajar kata benda o. Nah nih, misalkan sekarang kita rubah kata
benda jadi kata benda wa menjadi topik ya, kata benda menjadi topik. Ya, di sini objek yang diubah menjadi topik. Jadi kita lihat contohnya biar nggak pusing ya. Oke, di sini koko ni nimotsu wo okanai de kudasai. Koko ni nimotsu wo okanai de kudasai. Di sini objeknya nimotsu ya. Nimotsu wo okanai de kudasai. Sekarang kita rubah objeknya menjadi topik. Menjadi nimotsu wa koko ni okanai de kudasai. Jadi barang jangan letakkan di sini. Kalau tadi misalkan koko ni nimotsu wo okanai de kudasai. Jangan letakkan barang di sini ya. Sekarang kita rubah objeknya, objek nimotsu di sini ya. Menjadi topik. Ya. Menjadi topik, menjadi nimotsu wa koko ni okanai de kudasai. Jadi barang jangan letakkan di sini. Sebenarnya sih artinya sama-sama saja ya. Cuma dari pola kalimat ini yang kita rubah ya. Oke, contoh nomor 2 di sini ya. Kaisha no shokudo de hiru gohan o tabemasu. Kaisha no shokudo de hiru gohan o tabemasu. Di sini kita rubah kata bendanya menjadi topik ya, hiru gohan. Di sini hiru gohan kata bendanya menjadi topik. Hiru gohan wa kaisha no shokudo de tabemasu. Tadi kaisha no shokudo de hiru gohan o tabemasu. Makan siang di kantin perusahaan. Jadi makan siangnya di kantin perusahaan. Nah, sekarang objeknya dirubah menjadi topik menjadi hiru gohan wa kaisha no shokudo de tabemasu. Jadi makan siang makan di kantin perusahaan. Sini ya. Makan siang makan di kantin perusahaan. Oke, selanjutnya contoh nomor 3 sambang. Asta repoto o kakimasu. Besok menulis laporan. Di sini objek dirubah menjadi topik. Sekarang topiknya repoto wa asta kakimasu. Artinya menjadi laporan ditulis besok ya. Sebenarnya artinya sama-sama juga ya. Cuma pola kalimat yang berbeda. Repoto asta kakimasu. Laporan ditulis besok. Tadi besok menulis laporan, dirubah objeknya menjadi topik, laporan ditulis besok. Oke, contoh selanjutnya. Meru de shirio o okute kudasai. Ya, di sini objek ya, objek shirio o okute kudasai. Tolong kirim file atau dokumen lewat email. Meru de lewat email. Dirubah objeknya menjadi topik. Shirio wa meru de okute kudasai. File atau dokumen tolong kirim lewat email. Ya, paham ya? Jadi ini cuma perubahan dari objek dirubah menjadi topik ya. Sebenarnya artinya sama-sama aja, cuma pola kalimatnya yang berbeda. Oke, contoh selanjutnya di sini. Kimura-san ni kopi o mise nakereba narimasen. Kimura-san ni kopi o mise nakereba narimasen. Di sini kopinya objek ya. Kimura-san ni kopi o mise nakereba narimasen. Harus diperlihatkan kopiannya kepada saudara Kimura ya. Harus nakereba narimasen. Dijelaskan harus memperlihatkan misena kereba narimasen, harus memperlihatkan kopi ya, kopiannya kepada saudara Kimura. Sekarang kita rubah objeknya menjadi topik di sini ya. Kopi wa Kimura-san ni misena kereba narimasen. Kopiannya harus diperlihatkan kepada saudara Kimura. Ya, paham ya? Perubahan objek menjadi kata benda, objek menjadi kata benda topik ya. Oke. Selanjutnya bumbu selanjutnya di sini kata benda waktu, ini tambahan saja ya. Kata benda waktu madeni, kata kerja di sini ya. Jadi pola kalimat ini menunjukkan batas waktu di mana perbuatan atau aksi harus selesai.
Jadi ini perbuatannya harus selesai, kerjanya harus selesai. Dilakukan sebelum batas waktu. Dan ditunjukkan dengan oleh madeni. Sini madeni ya. Oke, contoh misalkan gini. Kaigi wa goji madeni warimasu. Kaigi wa goji madeni warimasu. Rapat akan berakhir paling lambat sebelum jam 5. Goji madeni warimasu. Sebelum jam 5 rapat akan berakhir. Paham ya madeni di sini ya. Oke, contoh nomor 2 di sini. Doyobi madeni hon o kaesanakereba narimasen. Doyobi madeni hon o kaesanakereba narimasen. Harus mengembalikan kaesanakereba narimasen. Harus mengembalikan buku paling lambat sebelum hari Sabtu. Oh, di sini ya, sebelum hari Sabtu. Doyobi madeni, bukan hari Sabtunya tapi doyobi madeni. Sebelum hari Sabtu. Paham ya? Pola kalimat madeni di sini ya. Jadi pola kalimat ini menunjukkan batas waktu di mana perbuatan aksi harus selesai ya. Dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Ini ditunjukkan oleh madeni. Catatan di sini ya. Catatan di sini jangan samakan dengan partikel made ya yang sudah dipelajari dalam pelajaran sebelumnya ya, di pelajaran 4 kalau nggak salah ya. Jadi jangan disamakan arti made di sini ya. Made di sini ya sampai ya. Misalkan contoh goji made hatarakimasu, bekerja sampai jam 5 di sini. Sebagai catatan ya, jangan disamakan. Maksud made ini di sini ya, di sini menunjukkan batas waktu, dan pelajaran sebelumnya bab 4 made di sini arti sampai. Oke ya, itu catatan saja. Oke, minasan, pola kalimat Minano Nihongo bab 17 telah selesai ya. Minasan tinggal mengisi renshu atau latihan di buku Minano Nihongo-nya masing-masing. Di situ ada latihan-latihan, renshu tolong diisi ya, dipelajari. Oke ya, minasan, bab 17 sudah selesai ya. Bila ada yang belum mengerti atau misalkan kurang jelas, boleh ditanyakan langsung. Nih, kita ulang di sini bab 17 ini, kata kerja bentuk nai di sini ya. Kata kerja akhiran nai ini disebut kata kerja bentuk nai. Cara mengubah kata bentuk nai ini ya, terbagi di 3 kelompok di sini ya. Sudah jelas ya, tinggal di hafalkan saja rumusnya. Sini untuk bentuk kamus suruh buku gusu, bentuk pasnya ichiri mini gisi, bentuk tanya tinggal diganti vokalnya menjadi a ya, watara mana baka gasa. Dan untuk golongan kedua, kata kerja kelompok kedua, golongan kedua ini ya pasti vokalnya yang berakhir e semua ya. Tabemas, akemas, shitsume, akemas ya, shimemas di sini ya. Vokalnya bentuk e semua, masnya dihilangkan, tinggal diganti dengan nai ya. Taberu, tabemas, tabenai, akeru, akemas, akenai. Oke, dan juga diingat pengecualian penulisan di sini seperti okimas tidur, orimas turun, ochimas jatuh, abimas mandi, dekimas bisa, karimas meminjamkan, tarimas cukup, mimas melihat, kikimas memakai. Itu pengecualian ya. Tinggal ganti masnya menjadi nai di sini ya. Diingat saja. Oke, untuk kata kerja kelompok ketiga cuma ada 2 ya, shimas dan kimas. Shimas menjadi shinai, kimas menjadi konai. Ingat ya. Nah, untuk pola kalimat nai de kudasai, berarti artinya ini bisa diartikan pada waktu mohon ya, untuk memerintahkan sesuatu. Harap jangan, mohon jangan ya. Kita jelas di sini. Watashi wa genki desu kara, shinpai shinai de kudasai. Shinpai shinai de kudasai. Tolong jangan khawatir, mohon jangan khawatir, harap jangan khawatir.
ya. Oke, pola kalimat selanjutnya tadi jelaskan nakereba narimaseng. Nakereba narimaseng itu bisa diartikan harus. Diingat sini ya. Bentuk nainya i-nya dihilangkan. Ditambah kereba narimaseng. Gusuri onoma nakereba narimaseng. Harus minum obat gusuri di sini. Nah, nomana kereba narimaseng, tidak nomanai kereba narimaseng. Ingat i-nya dihilangkan. Nomana kereba narimaseng. Untuk pola kalimat berikutnya di sini ada nakute mo ii desu. Sama di sini ya. Nai i-nya dihilangkan. Pola kalimat ini menunjukkan bahwa tidak perlu melakukan juga tidak apa-apa, ya tidak usah atau misalkan ya. Asta konakute mo ii desu. Besok tidak usah atau misalkan tidak perlu datang atau misalkan besok tidak datang juga tidak apa-apa. Namanya kakanaku mo ii desu. Tidak perlu menulis nama, tidak usah menulis nama dari kaki mas di sini ya. Kaki mas menjadi kakanai. Menambah kanaku temo i des, i-nya dihilangkan menjadi kanaku temo i des. Nah, di sini kata benda ya, objek menjadi topik. Nih, di sini objek berubah menjadi topik kata benda. O menjadi kata benda wa ya. Di sini jelas ya. Contohnya misalnya kokoni nimotsu wa okanai de kudasai. Nimotsu wa okanai de. Di sini masih jadi objek ya. Kata bendanya masih objek. Sekarang kita dirubah menjadi topik. Kalimatnya menjadi nimotsu wa kokoni okanai de kudasai. Jadi barang jangan letakkan di sini. Oke, kalian tinggal dilihat contoh-contoh selanjutnya di sini ya. Dan nomor 6 berkubang ini tambahan saja ya. Tadi saya bilang di sini ada kata benda waktu madeni. Di sini ya madeni. Madeni kata kerja. Jadi pola kalimat ini menunjukkan batas waktu ya, di mana perbuatan atau aksi harus selesai dilakukan sebelum batas waktu sudah ditunjukkan oleh madeni. Contoh kaigi wa goji madeni warimasu. Rapat akan berakhir paling lambat sebelum jam 5. Goji madeni sebelum jam 5 selesai maksudnya ya. Doyo bimadeni hong okai sana kereba narimaseng. Harus mengembalikan buku paling lambat sebelum hari Sabtu. Doyo bimadeni paling lambat sebelum hari Sabtu. Catatan saja di sini jangan samakan partikel made di sini ya. Di bab sebelumnya yang sudah dipelajari ya. Goji madeni hataraki mas bekerja sampai jam 5. Jadi jangan disamakan ya. Oke, minasan domo arigatou gozaimashita. Nah, sampai ketemu lagi di penjelasan Minani Hongo bab selanjutnya. Ja mata aimashou. Bye bye.